Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Ratu Nabila. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya peserta didik yang harus kehilangan momen kebersamaan belajar di sekolah, namun juga tenaga pendidik hingga orang tua murid juga harus beradaptasi dengan sistem belajar dari rumah atau daring. Namun tentunya situasi pandemi tidak menyurutkan semangat para peserta didik untuk terus belajar dan berkarya. Melalui ajang Rayakan Merdekamu yang telah diumumkan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, diharapkan dapat menumbuhkan semangat di tengah situasi pandemi, utamanya secercah kegembiraan bagi para peserta didik. Kemendikbud Ristek juga menggelar ajang Lomba Rayakan Merdekamu untuk mengisi ruang-ruang peringatan Hari Kemerdekaan yang kosong akibat pandemi COVID-19 dengan cara menyebarluaskan potret keberagaman bangsa dan mengunggah semangat toleransi di ranah digital atau virtual. Pengumpulan karya dimulai dari tanggal 18 Juli 2021 hingga 9 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. 1 bulan lagi Indonesia akan berusia 76 tahun. Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam Lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam Lomba Rayakan Merdekamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Untuk mengulas lebih dalam lagi tentang giat Rayakan Merdekamu dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, sudah hadir bersama kita pelaksana tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Ristek RI, Bapak Hendarman. Selamat malam Pak Hendarman. Selamat malam. Iya, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat Mbak. Baik. Kita akan membicarakan mengenai kegiatan Rayakan Merdekamu ini Pak. Jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia, apa saja nih yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud Ristek? Terima kasih Mbak Ila. Selamat malam para pemirsa semua. Jadi kami dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, ini menyelenggarakan ajang lomba Mbak Ila yang mengangkat tema Rayakan Merdekamu. Ajang lomba ini juga sudah didukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ya, tadi juga saya sudah menginformasikan kepada pemirsa bahwa nanti tanggal 8 sampai 9 Agustus begitu ya Pak, tanggal 28 sampai 9 Agustus pendaftarannya ya Pak? Iya Mbak, iya betul. Apa saja tuh Pak yang harus dipersiapkan? Sebelumnya saya ingin menyampaikan juga Mbak, ini kenapa kami mengadakan lomba ini ya Mbak. Jadi karena banyak tantangan yang kita hadapi bersama di masa pandemi COVID-19. Lalu kemudian kami menganggap bahwa ini merupakan momen terbaik sebenarnya bagi kita untuk memperkuat kebersamaan bangsa yang kuat karena Bhinneka. Nah, lomba ini sendiri dengan tema Rayakan Kemerdekaanmu, ini dimaksudkan untuk mengedepankan potret keberagaman bangsa ya, dan menggugah semangat toleransi. Kemudian ini dilaksanakan untuk memberikan semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memupuk kebersamaan. Nah, di samping itu juga sebagaimana tadi dalam pidato Mas Menteri, ini dilaksanakan untuk mengisi ruang-ruang peringatan Hari Kemerdekaan yang kosong akibat COVID-19 di ranah digital atau virtual, Mbak. Nah, kalau kemudian kita bicara soal persiapan, ini sudah dimulai kemarin tanggal 18 Juli dengan pengumuman lomba langsung oleh Mas Nadiem Anwar Makarim. Nah, kemudian nanti Mbak, kami mengadakan promosi lomba dan pengumpulan karya itu dimulai dari 18 Juli sampai
9 Agustus, Mbak. Nah, kemudian 10 sampai 16 Agustus nanti kami akan menilai karya-karya yang masuk. Lalu kemudian 17 sampai 31 Agustus itu promosi hasil karya. Dan puncaknya nanti pada tanggal 25 Agustus akan ada pengumuman pemenang dan tas juga. Begitu Mbak Ila. Baik, Pak Hendarman. Ini siapa saja boleh ikut ya, Pak? Kalau kita bicara siapa yang ikut tuh kami punya target juga nih Mbak Ila ya. Saya jelaskan Mbak, jadi sasarannya itu ada 8 sebenarnya. Kita juga mengklasifikasikan menjadi 8 kategori ya. Yang pertama itu adalah siswa TK, PAUD, TKLB, Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan sederajat. Jadi ini PAUD dan sederajat. Kemudian kategori kedua, Mbak Ila, ini adalah siswa SDLB, PLN, atau yang kami sebut sebagai SD dan sederajat, Mbak. Kemudian yang ketiga, ini jenjang SMP dan sederajat yang mencakup siswa SMP, SMPLB, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri pada jenjang SMP. Yang keempat, Mbak Ila, ini jenjang SMA dan sederajat ya, yang akan terdiri dari SMA, SMK, SMLB, SMKLB, dan SLN. Nah, kami tidak hanya siswa di persekolahan, juga membuka kategori lain, yaitu untuk mahasiswa dan mahasiswi. Lalu yang menarik ini Mbak Ila, kami juga adakan kategorinya yaitu untuk pelaku seni dan budaya dan masyarakat umum. Lalu kami juga tidak lupa, bagaimanapun ketika bicara siswa ada pendidikan. Nah, itu kategori ketujuh pendidik. Nah, yang terakhir kategori 8, ini kami juga mengundang para wartawan untuk mengikuti lomba ini dalam penulisannya nanti. Jadi ada 8 kategori Mbak Ila. Baik Pak Hendarman, jadi ada 8 kategori. Kemudian ajang lomba ini mengangkat tema Rayakan Merdekamu. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam tema ini Pak? Tema ini sebenarnya ingin memberikan pesan semangat merdeka belajar. Saya tahu merdeka belajar itu adalah prinsip ataupun yang menjadi konsep dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dalam menyambut HUT kemerdekaan 76 Republik Indonesia. Itu angkat memberikan pesan semangat merdeka belajar. Lalu yang kedua, untuk memperkuat kebersamaan dalam keberagaman bangsa dan menggugah semangat toleransi. Jadi ini masalah yang besar negeri ini Mbak, soal toleransi. Dan kemudian kami juga melalui Rayakan Merdekamu ingin mengajak para pemuda ya untuk membangun Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Jadi mari kita rayakan kemerdekaan kita dengan terus bersemangat dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Itu Mbak Ira. Baik, jadi semangat merdeka karena juga kita dalam situasi pandemi memang belajar itu bisa di mana saja begitu ya Pak ya. Kemudian dengan tadi ada 8 kategori yang bisa mengikuti lomba ini. Hingga saat ini sudah berapa banyak Pak yang mengumpulkan video dan nantinya seperti apa gitu? Apa video yang kemudian menjadi kriteria bisa menjadi pemenang? Ya, ini kan masih dalam tahap pembukaan Mbak, yang sekarang memang belum mencapai ratusan sih Mbak Ila ya pesertanya. Dan kami juga belajar dari pengalaman selama ini Mbak Ila. Itu biasanya di awal itu relatif nggak banyak ya Mbak Ila ya. Nanti mulai 10 hari atau 5 hari terakhir itu, nah itu banyak sekali akan mengirimkan karya-karyanya. Nah tadi sudah disebutkan ada 8 kategori Mbak. Ya. Jadi masing-masing itu nanti ada kriterianya Mbak. Ya. Tapi sebelum kriteria itu ya, untuk kategori 1 sampai 6 itu yang tadi siswa dan pendidik ya Mbak, itu nanti akan mengenakan busana adat atau busana dengan nuansa tradisional sambil merekam video karya kreatif tema kebinekaan Mbak. Ya. Nah kemudian ada juga karya dapat berupa menyanyikan lagu, membacakan puisi, menampilkan tarian, bercerita, berpantun, dan bentuk ekspresi lainnya Mbak. Itu Mbak. Baik Pak Hendarman, jadi pastinya banyak sekali yang akan mendaftar. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut. Indonesia Forward akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih bersama dengan narasumber kami, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Bapak Hendarman. Pak Hendarman, kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada 8 kategori. Kemudian saat ini pastinya banyak yang ingin mendaftar. Bagaimana Pak cara mendaftar dan juga mengikuti ajang lomba Rayakan Merdekamu ini? Baik Mbak Ila, saya ingin menguatkan lagi ya Mbak ya, tadi mengenai kategori itu ya Mbak ya. Ya. Karena ini penting juga Mbak. Jadi saya menyebutkannya kategori 1 sampai 6 itu ya. Itu ada PAUD dan sederajat, kategori 1 Mbak. Kategori 2 itu SD dan sederajat. Kategori 3 itu SMP dan sederajat ya. Kemudian kategori 4 SMA dan sederajat. Lalu kemudian ada kategori 5 itu untuk mahasiswa, dan kategori 6 itu untuk pelaku seni dan budaya masyarakat umum. Nah, kategori 1 sampai 6 ini ya Mbak Ila ya, itu nanti mereka aktivitasnya adalah mengenakan busana adat ya, atau busana dengan nuansa tradisional sambil merekam video karya kreatif bertema kebinekaan, Mbak Ila. Lalu kemudian Mbak, karyanya itu dapat berupa menyanyikan lagu, ya, membacakan puisi, menarikan tarian bercerita, berpantun, dan bentuk ekspresi lainnya. Ini 6 kategori ya Mbak Ila. Nah kemudian ada 2 kategori, ya. Ini kategori 7 itu untuk pendidik. Nah pendidik ini mereka bisa guru, dosen, tenaga kependidikan. Lalu apa aktivitas mereka nanti untuk itu? Mereka nanti akan mengenakan busana adat ya, atau busana dengan nuansa tradisional. Yang membedakan adalah sambil mengajar dengan topik kebinekaan, Mbak. Jadi karena mereka kan pendidik ya, jadi sambil mengajar dengan topik kebinekaan. Nah, kategori yang terakhir, yang ke-8 ini untuk wartawan adalah menulis artikel bertema kebinekaan, Mbak. Itu. Ya. Baik. Nah, kemudian Mbak Ila tadi menanyakan bagaimana mekanismenya ya Mbak ya? Ya, mekanisme untuk mendaftar dan apakah ada syarat dan juga ketentuan-ketentuan khusus, Pak? Ya, jadi gini, tentunya karya-karya itu harus diunggah, Mbak. Ya, itu mekanisme pengumpulan karya. Nah, untuk kategori 1 sampai 6 tadi itu mengunggah karya dengan tagar yang disepakati melalui akun media sosial pribadi, Mbak. Orang tua, guru atau sekolah. Kenapa juga menggunakan orang tua? Kan karena ada anak PAUD, Mbak. Iya. Ya, jadi bisa menggunakan akun media dari orang tuanya. Itu 1 sampai 6, Mbak. Ya, kemudian ketika pendidik, dia mengunggah karyanya dengan tagar yang disepakati melalui akun media sosial. Itu YouTube atau Instagram pribadi atau sekolah. Jadi boleh pribadi, boleh sekolah. Nah, ini kami berharap sekali harus dipatuhi, Mbak. Nah, kemudian untuk wartawan, Mbak, ini mengunggah melalui salah satu media massa atau media pribadi. Baik itu dalam blog, Mbak, blog ya, WordPress atau Facebook. Nah, kemudian untuk mengisi formulir pendaftaran itu ada pada laman dan menyertakan tautan karya yang sudah diunggah, gitu Mbak. Baik, Pak Hendarman. Saat ini sosialisasinya sudah kemana saja, Pak? Apakah kemudian memberikan sosialisasi ini ke sekolah-sekolah seperti itu? Iya Mbak Ila, seperti biasanya kami juga ini melalui banyak media sosial yang ada, Mbak. Dan kami kan ini yang mencirikan dari kegiatan ini adalah sinergitas, Mbak, dari unit-unit yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kalau tadi Mbak melihat itu SD ya, sederajat, PAUD, dan sederajat, nah kami ini bersama-sama Mbak, persatuan kerja ya, dan itu masing-masing kami juga melakukan sosialisasi, termasuk juga ke dinas-dinas Mbak. Kemudian di kementerian itu ada sahabat keluarga, ada sahabat karakter gitu Mbak. Jadi ini semua kami gunakan ya berbagai media, dan terutama juga dengan Mas Menteri sendiri melakukan sosialisasi itu merupakan suatu caranya. Nah lalu alur pendaftaran dan seleksi ini.
Mbak Ila. Biasanya kan orang ingin bertanya, nah saya udah buat nih, saya udah tahu, terus saya harus bagaimana selanjutnya, kan begitu Mbak Ila. Nah, boleh saya jelaskan Mbak? alurnya? Silakan Pak Hendarman. Nah, yang pertama Mbak Ila ya, mereka ini harus mengunjungi laman pendaftaran nih Mbak. Ya, ini perlu dicatat ini. Saya agak pelan-pelan deh Mbak. Ya. Ya, yang pertama itu mengunjungi laman pendaftaran Mbak. Nah, laman pendaftarannya itu rayakan merdekamu titik kemdik titik go titik d. Itu yang pertama Mbak. Jadi setelah membuka laman itu Mbak Ila ya, kemudian mereka itu harus mengunduh buku pedoman Mbak. Nah, karena buku pedoman kami itu nanti bisa dibaca tuh. Jadi kategori yang mana dia ikuti, jadi dia bisa nanti melihat penjelasannya. Seperti itu di masing-masing kategori. Lalu kemudian yang ketiga, Mbak Ila, dia nanti tentunya akan membuat karya. Karyanya dibuat harus sesuai dengan syarat dan ketentuan umum maupun khusus dari kategori lomba yang ingin di. Jadi itu semua ada dalam buku pedoman, Mbak Ila. Kalau dia tidak membuka buku pedoman, pastinya tidak akan memahami bagi para calon peserta itu. Jadi tolong nanti juga dibaca buku pedoman itu dengan cermat ya, dan kemudian pahami dulu itu apa syarat dan ketentuan umum maupun khusus. Karena itu juga akan menentukan nanti pada tahap berikutnya apakah memang karya mereka itu bisa dianggap layak untuk mengikuti ajang lomba ini, Mbak. Baik Pak Hendarman, Nah, jadi harus dibaca itu buku pedomannya ya Pak? Ya, iya, cukup banyak sih Mbak, alur pendaftaran dan seleksinya. Saya baru 3 karena ada di sini 9 sih Mbak. Baik, Pak, dengan adanya Lomba Rayakan Merdekamu ini pastinya di sana ada nilai-nilai pendidikan karakter yang kemudian diterapkan atau bisa diambil. Apa saja Pak nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam Lomba Rayakan Merdekamu ini? Nah, tadi seperti disampaikan dalam tema itu kan kita menghargai keberagaman ya Mbak. Itu yang terutama sih. Karena kita tahu dari negara kita ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa. Kita ya keberagaman ya. Kemudian juga dengan adanya keberagaman itu, berarti kita harus menunjukkan sikap-sikap toleransi Mbak Ila. Ya. Ini 2 pertama ya. Dan kemudian hal yang lainnya terkait itu kalau kita lihat ini kan kreatif Mbak. Kalau kita perhatikan ada kami namanya profil pelajar Pancasila Mbak. Ya. Jadi itu karakter yang lain adalah dia kreatif itu. Ya, para peserta ini. Karena dia bisa melihat lingkungannya, kemudian dia mengangkat keberagamannya, lalu kemudian itu semua wujudkan dalam bentuk kreasi-kreasi karya-karya tadi. Nah, kemudian ini sekaligus juga untuk menghargai budaya-budaya yang ada. Itu ada salah satu dimensi di profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Nah, kemudian dengan dia mengakui Mbak ya, dia bekerja sama, ya ini kemudian dia juga menjadi bagian dari gotong royong juga. Itu di sana juga diwujudkan dalam karakter yang ingin dicapai dari ajang lomba ini. Itu diantaranya Mbak Ila. Jadi ada beberapa komponen begitu ya dari karakter pendidikan yang juga memang menjadi visi misi dari Kemendikbudristek. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Forward. Anda kembali bersama kami dalam program Indonesia Forward. Kita masih membahas mengenai giat Rayakan Merdekamu dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia bersama dengan Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Pak Hendarman.
Pak Hendarman, kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Pak Hendarman juga sudah menjelaskan bagaimana kemudian cara-cara untuk mendaftar, apa bisa dijelaskan lagi Pak? Bagaimana kemudian alur pendaftaran lomba ini nantinya masyarakat juga pastinya banyak yang ingin tahu begitu dan juga berpartisipasi dalam lomba ini. Ya Mbak Ila, tadi aku belum lengkap ya, saya belum lengkap tadi Mbak Ila ya. Sebenarnya ada 9 itu Mbak yang tahapannya itu. Yang pertama itu yang harus diingat itu adalah laman pendaftaran. Ya, saya ulangi lagi, ini adalah rayakan merdekamu titik kemdikbud titik go titik y. Nah, setelah mengunjungi laman membukanya itu, langkah pertama adalah unduh buku pedomannya. Jadi dengan mengunduh buku pedoman, maka setiap calon peserta itu nanti tahu kalau ingin membuat karya sesuai dengan kategorinya, maka dari pedoman itu, mereka akan mengetahui syarat ketentuan umum maupun khusus dari kategori lomba yang ingin di sana nanti bisa diketahui. Itu langkah ketiga. Kemudian yang keempat, Pak Ila, itu adalah mengunggah karya pada media ya. Ini harus diunggah nih karyanya pada media sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada buku pedoman. Jadi harus diperhatikan sekali media-medianya apa ya. Nah, kemudian yang berikutnya mereka harus mengisi formulir pendaftaran nih Mbak Ila. Harus nih mengisi formulir pendaftaran, melengkapi kelengkapan administrasi dan menyertakan tautan karya. Ya, jadi nanti ada tautan karyanya itu, karena itu juga nanti akan menentukan ketika pada proses tahap untuk kurasi ya, untuk penentuan layak tidaknya, dan akhirnya nanti pada tahap penilaian. Lalu kemudian nanti akan menunggu hasil kurasi karya dan pengumuman 10 besar. Ya, ini pengumuman 10 besar ini antara 10 sampai 16 Agustus. Lalu kemudian peserta yang lolos ke tahap 10 besar akan mengunggah video asli hasil karya serta surat pernyataan orisinalitas melalui tautan yang akan diinformasikan selanjutnya. Jadi bagi mereka 10 besar ini nanti kita juga akan istilahnya memverifikasi Mbak. Apakah benar yang buat. Kemudian itu ada surat pernyataan orisinalitas. Dan itu pernah dalam beberapa lomba sebelumnya memang itu cukup memerlukan waktu Mbak membuktikan. Nah, kemudian langkah ke-8 menunggu hasil penjurian untuk penentuan juara 1 dan 2 yang akan diumumkan pada acara puncak. Jadi penilaian itu di awal saya sudah sampaikan itu akan terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Agustus Mbak. Nah, nanti kalau dia terpilih Mbak ya sebagai juara 1 2 ini, lalu kemudian mengikuti acara puncak secara daring untuk pengumuman pemenang. Jadi seperti itu Mbak Ila. Baik Pak Hendarman, jadi untuk lebih jelasnya lagi kunjungi website yang tadi sudah disebutkan gitu ya Pak. Pak, dalam pandemi COVID-19 seperti ini nantinya tata cara pelaksanaannya ini akan seperti apa? Apakah lebih ketat dan juga nantinya pastinya video ini tidak boleh yang berkerumun ataupun seperti apa? Adakah kemudian syarat-syarat seperti itu Pak? Iya, itu sudah pasti Mbak, mengikuti protokol kesehatan ya Mbak. Semua apapun itu ya Mbak, persyaratan itu harus dipenuhi. Bahkan dalam proses ini pun Mbak Ila ya, kurasi, penilaian Mbak, ini semua daring Mbak. Itu sebenarnya kami rencanakan juga kalau bisa situasinya itu nanti mungkin pada puncaknya begitu ya Mbak ya. Karena kan nanti pada puncaknya itu Mbak, pada juara 1 itu akan diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Mas Menteri. Nah, ini kami masih melihat situasinya Mbak, hal tersebut. Itu Mbak Ila. Baik, tentunya semua dengan protokol kesehatan yang ketat ya Pak Hendarman. Dan Sangat, juga menarik karena lomba ini juga ditujukan untuk pendidik, pekerja seni dan juga wartawan. Nah, apakah ada alasan tertentu Pak melibatkan selain peserta didik dan juga pendidik? Iya Mbak, ini kenapa kita harus melibatkan ini, kan kita tahu ketika bicara nama kementerian itu Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya Mbak.
Lalu kemudian eh, salah satu yang juga menentukan itu di kami ada namanya Direktur Jenderal Kebudayaan. Dan kami tahu pegiat budaya ini juga adalah orang-orang yang bisa mengubah, Mbak, ya. Dan mereka itu bisa memberikan warna, ya, keberagaman seperti apa dengan ide-ide mereka, dengan ekspresi mereka. Itulah sebabnya juga memasukkan kategorinya untuk mereka, ya, Mbak. Dan itu diharapkan nantinya juga akan memberikan semangat, Mbak Ila, ya, bahwa pemerintah ini memperhatikan pegiat budaya itu, Mbak. Jadi kita tidak membeda-bedakan, kita tidak hanya bicara soal persekolahan, itu kemudian sampai mahasiswa, bukan juga hanya bicara pendidik dan tenaga kependidikan, tapi juga mereka. Lalu yang berikutnya, apa alasannya juga wartawan ya Mbak Ila tadi nanya ya, libatkan. Karena bagaimanapun Mbak, para wartawan ini adalah orang yang juga sekaligus menjadi mitra ya di kementerian, saya rasa di berbagai kementerian, dan mereka juga dengan melalui pemberitaan-pemberitaan itu kan salah satu juga media untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan kemudian juga mereka dengan ikut lomba, jadi juga mengetahui oh kebijakan apa yang ada di kementerian, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, yang dalam hal ini kemudian lombakan, Mbak Ila. Jadi dengan demikian para wartawan itu juga akan memiliki pemahaman tentang kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang hal ini terkait dengan tadi itu pada keberagaman, kebersamaan, kemudian toleransi yang itu menjadi bagian dari penguatan karakter, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak. Dan juga nantinya siapa Pak yang akan menjadi juri dan juga tim penilai? Ini kami karena ini lombanya internasional ya Mbak ya, dan kami sebagaimana biasanya di berbagai unit yang ada di kementerian ini, kami selalu libatkan keterpaduan Mbak. Itu ada yang dari internal ya, internal dari Kemendikbud itu sendiri, tetapi juga kami juga akan melibatkan ya pihak-pihak luar Mbak Ila. Ya, ini termasuk mereka yang memang bergerak dalam bidang-bidang tersebut ya, sehingga nantinya dengan keterlibatan dari pakar, tokoh, serta pelaku seni dan budaya ya, ini akan membuat penilaian itu memang bernuansakan atau mengakomodir dari hal-hal yang memang mereka pakarnya untuk memberikan nilai. Karena kalau kita libatkan hanya internal tuh Mbak Ila ya, kan keterbatasan kami juga Mbak. Ya, jadi ini juga pola-pola yang kami lakukan di kementerian Mbak. Di berbagai unit utama, kalaupun ada lomba pasti melibatkan perpaduan itu sendiri. Baik Pak. Dan ini juga pastinya yang ditunggu-tunggu, hadiahnya ini apa ya Pak? Nah ini akan kita jawab usai jeda berikut. Tetaplah bersama Indonesia Forward, kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Forward. Kita masih berbincang mengenai lomba rayakan Merdekamu yang dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek. Masih juga bersama narasumber kami Pak Hendarman. Ya Pak Hendarman, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai kategori, kemudian bagaimana cara mendaftar. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak. Apa saja hadiah yang nanti akan didapatkan oleh para pemenang dari lomba ini? Ya Mbak Ila, itu sudah pasti ya Mbak ya. Itu mungkin sebagai pemanis juga ya Mbak ya. Dengan ada hadiah ya, kemudian kayak apa sih ya hadiahnya, berapa banyak hadiahnya. Dan kemudian ini sering sekali juga jadi salah satu tujuan dari keikutsertaan kita dalam lomba. Itu menurut saya alami sekali Mbak. Ya, nah mungkin ada di antara pemirsa juga tadi yang
baru masuk terlambat gitu ya Mbak. Saya juga ingin sekali lagi mengingatkan bahwa memang Kemendikbud mengadakan ajang lomba ini sebenarnya ada tujuannya itu menyebarluaskan potret keberagaman bangsa ya, dan menggugah semangat toleransi melalui kegiatan kompetisi berskala nasional. Kemudian yang kedua adalah mempublikasikan kompetisi melalui beragam media. Jadi ini. Nah kemudian menjawab pertanyaan Mbak Ila ini yang soal hadiahnya ya Mbak Ila ya. Iya Pak. Kemudian nomor juara 1 sampai 3 setiap kategori nih Mbak Ila ya akan mendapatkan alat elektronik pendukung pembelajaran. Ini kami tidak menyebutkan nominal seperti apa, tapi pasti menarik dah Mbak Ila, pasti menarik ya. Kemudian yang lebih dari itu Mbak Ila ya, kepada juara 1 ya dari masing-masing kategori Mbak, ini akan mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Mas Menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi ini bisa langsung nanti ya berdialognya. Kemudian 10 besar Mbak Ila, 10 besar finalis lomba akan mendapatkan piagam penghargaan. Dan ini tentunya kan prosesnya juga sangat ketat nih Mbak Ila. Tadi jurinya dari internal dan para pakarnya ya. Kemudian sebelum sampai kepada juri, kita kan mengadakan kurasi dulu nih Mbak, proses kurasi ya terhadap karya-karya itu. Dan kurasi ini akan melihat tadi itu. Kalau Mbak ingat tadi di buku pedoman ada syarat umum, syarat khusus ya Mbak Ila ya. Nah, para kurator ini pada tahap awal dia akan menentukan. Jadi kemungkinan misalnya dari 300 atau 1000 misalnya dalam kategori pertama, itu bisa jadi nanti ada yang belum memenuhi syarat. Nah, itu juga mereka tentunya akan gugur pada tahap itu. Nah, kemudian nanti pada tahapan berikutnya ke penilaian. Nah, di penilaian inilah yang nanti akan dilakukan oleh para juri. Dan saya memastikan itu nanti, pasti itu akan seru tuh Mbak, biasanya dalam penilaian. Nah, 10 besar finalis lomba ini akan mendapatkan piagam penghargaan. Itu Mbak Ila. Tapi Mbak Ila, ini juga sepakat ya, dalam diskusi mempersiapkan lomba ini Mbak, ini kita perlu juga menghargai Mbak Ila, ya, menghargai bagi para peserta. Nah, bagi peserta lomba terpilih, juga akan berkesempatan memenangkan hadiah hiburan. Nah, hadiah hiburan kan biasanya sedikit Mbak. Ini kami mencoba masing-masing kategori itu, paling tidak itu ada sekitar 50, kalau tidak salah itu memenangkan hadiah hiburan Mbak. Jadi dengan demikian kan ini akan lebih banyak Mbak. Ya wajar kan kalau misalnya pemenang itu 1-3, ya wajar karena itu mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada para peserta ya dengan keikutsertaan atau partisipasi mereka dalam ajang lomba ini. Itu nanti dengan hadiah hiburannya yang banyak jumlahnya di masing-masing kategori sekitar 50 dan isi nanti itu juga akan menarik sih Mbak Ila. Ya, jadi mudah-mudahan nih Mbak Ila ya, mudah-mudahan akan banyak sekali peserta ya, karena disinilah kita juga ingin jadi bagian dari kemerdekaan kita. Nah nanti Mbak, karya-karya finalis itu juga akan dipamerkan Mbak pada laman rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id dan juga di Rumah Aksara Indonesia. Jadi itu kira-kira gambaran dari hadiah-hadiahnya Mbak Ira. Wah, menarik sekali ya Pak. Sepertinya setelah ini juga saya akan langsung mendaftar nih Pak. Pak, ada bocoran, ya, ada bocoran sedikit nggak Pak? Kisi-kisi karya yang seperti apa sih yang nanti akan berpotensi bisa menjadi pemenang? Itu Mbak menanyakan kriterianya ya? Iya. Ya, jadi kriteria penilaian per kategori. Nah ini kami sudah ada nih. Tadi Mbak ingat lagi kategori 1-6 ya. Itu yang menggunakan busana dan sebagainya, itu karya-karyanya. Itu kriterianya begini Mbak. Kekuatan pesan dengan tema kebinekaan, ya, keunikan dan kreativitas, lalu kualitas suara audio, kualitas gambar visual, kemudian penghayatan dan ekspresi penjiwaan,
dan kualitas busana dan ornamen. Ya, itu untuk kategori 1 sampai 6. Tadi kan sama itu lombanya itu, Mbak. Ya, jadi saya ulangi lagi, kekuatan pesan dengan tema kebinekaan, keunikan dan kreativitas, kualitas suara atau audio, kualitas gambar atau visual, penghayatan dan ekspresi penjiwaan, dan kualitas busana dan ornamen. Itu tadi dari PAUD sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, mahasiswa seperti itu ya. Kemudian ketika pendidik itu juga dia akan masuk juga dengan yang sama, Mbak. Karena kan tadi dia yang membedakan adalah dia sambil mengajarnya itu loh, Mbak Ila ya. Tadi saya sampaikan. Jadi 1-7 seperti itu, 1-7 kategorinya. Nah, untuk wartawan, Mbak Ila, ini yang berbeda. Karena mereka kan juga penulisan ya. Nah, menjadi kriteria itu adalah kesesuaian tema, jumlah karakter, kekuatan pesan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kriterianya, Mbak Ila. Baik, itu dia tadi kriteria yang harus disimak dan juga nanti disiapkan oleh para peserta lomba. Kita akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. 1 bulan lagi Indonesia akan berusia 76 tahun. Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam lomba Rayakan Merdekamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Hendarman. Pak Hendarman, mungkin baru saja ada pemirsa yang baru bergabung, begitu bisa dijelaskan lagi lebih detail lagi Pak perihal dengan hadiah, karena pasti masyarakat juga tertarik untuk mengikuti lomba ini. Iya, Mbak Ila, ini mungkin bocorin sedikit lah ya. Hadiahnya itu untuk 1-3 tadi, karena dia memang yang paling baik gitu ya, terbaik. Ini kira-kira yang pertama itu dia nanti akan dapat laptop tuh, Mbak Ila. Ya, saya nggak nyebutkan nominalnya. Kemudian yang kedua nanti dapat tablet, Mbak. Kemudian yang ketiga itu dapat ponsel pintar. Seperti itu, Mbak Ila. Jadi itu yang ini sudah bahas bersama-sama dalam pemberian hadiah nanti untuk kategori-kategorinya. Seperti itu, Mbak Ila. Menarik sekali ya Pak, tentunya ini juga membantu dalam masa pandemi untuk belajar online dengan hadiah-hadiah yang nantinya akan diberikan. Ya, Pak Hendarman, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini mendukung pelaksanaan ajang lomba Rayakan Merdekamu. Apa pesan yang ingin disampaikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersama-sama mensukseskan ajang lomba Rayakan Merdekamu ini? Betul sekali itu Mbak Ila ya. Bapak Presiden RI ini sangat mendukung lomba Rayakan Merdekamu. Ini ketika disampaikan oleh Mas Menteri, kemudian ini didukung sekali, karena beliau meyakini dengan adanya ajang seperti ini, ajang lomba Rayakan Merdekamu ini akan memperkuat nilai-nilai kebinekaan dan semangat pelajar Pancasila. Jadi hal ini yang kemudian menjadi juga penguatan bagi kami untuk menyukseskan acara lomba ini, Rayakan Merdekamu. Dan oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami atas nama Kementerian Pendidikan,
kebudayaan, riset dan teknologi, sebagaimana tadi disampaikan Mas Menteri dalam pidato Mas Menteri tadi, mengajak adik-adik pelajar ya, teman-teman mahasiswa, ibu bapak pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pelaku seni dan budaya, rekan-rekan media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Waktu masih ada, ya, masih ada waktu kalau belum atau baru tahu pada hari ini, dan kami yakin bahwa adik-adik maupun teman mahasiswa maupun ibu bapak pendidik dan pendidikan serta pelaku seni budaya serta rekan-rekan media pasti punya waktu ya untuk menyiapkan bahan-bahannya atau karya-karyanya yang nantinya akan dilombakan. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya dan bangsa. Kami tunggu partisipasi teman-teman semua, adik-adik dan bapak ibu pelaku seni dan budaya serta media dalam lomba Rayakan Merdekamu. Jadi seperti itu Mbak Ila, terima kasih dan kami berharap bahwa nanti akan banyak yang mengirimkan karya-karyanya ya, dan itu akan menjadi suatu bentuk dari apresiasi kita terhadap Hari Kemerdekaan yang ke-76 ini, Republik Indonesia, yang juga nanti akan menampilkan berbagai ragam ya variasi kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta ini. Begitu Mbak Ila. Baik Pak Hendarman, semoga sukses dan juga ditunggu masyarakat untuk segera daftar kepada lomba ini. Baik, terima kasih Pak Hendarman, narasumber saya pada malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Demikian Indonesia Forward malam hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.